Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sunarti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Ibu di sini akan membaca dongeng. Judul loka itu membaca dongeng dengan nyaring. Nah, anak-anak, pasti kalian penasaran Ibu akan membacakan dongeng apa. Nah, di sini Ibu akan membacakan dongeng legenda Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, ada seorang putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai anak laki-laki yang dinamakan Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar sekali berburu. Ia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing tersebut adalah titisan dewa dan ayahnya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintah untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusir dengan ke dalam hutan. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintah untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbing begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Ia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbing sangat menyesal. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberikan sebuah hadiah. Ia akan selalu muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berani untuk kembali ke tanah air. Sesampainya di sana, kerajaan itu sangat berubah total. Di sana dijumpai seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbing. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang malamnya, oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbing pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbing untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah kagetnya Dayang Sumbing demi melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang tak pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Ia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian ia mencari daya upaya untuk mengagalkan proses peminangan itu. Ia mengajukan dua buah syarat. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membangun sebuah citarum. Dan kedua, ia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyinari. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, ia mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbing pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbing memerintahkan pasukannya untuk mengalur kain sutra warna merah di sebuah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah menjelang.
pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah oleh karena itu berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan Dayang Sumbing. Dengan kekuatannya, ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadi banjir besar melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menandang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang disebut Tangkuban Perahu. Terima kasih Ibu di sini sudah menceritakan legenda Sangkuriang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.